Selamat datang di Unsenville. Star-Lord di What If ini sangat luar biasa. Betapa hebatnya eksekusi dari episode What If yang sangat baik, dari konsep yang luar biasa. Tapi lihat, semua pujian itu selain pertanyaan terbesar dari episode tersebut adalah bagaimana T'Challa meyakinkan Thanos untuk melepaskan ambisi hidupnya untuk menghancurkan separuh kehidupan di universe. Maksud saya, serius, bagaimana? Alasan mengapa T'Challa bisa mengubah pikiran Thanos karena dia mempresentasikan Mad Titan dengan argumen yang sempurna. Dan apa artinya bagaimana orang bisa meyakinkan Thanos kalau dia salah? Kita ini sedang membicarakan Thanos. Jadi mari saya coba menjawab pertanyaan bagaimana T'Challa merubah pikiran Thanos. Thanos merubah pikirannya sebagian besar dimainkan untuk komedi selama episode, tapi sebenarnya ini sangat besar. Mad Titan menghabiskan beberapa dekade membunuh setengah dari setiap peradaban yang dia temui untuk mencapai keseimbangan kosmiknya. Thanos yang kita tahu tidak membiarkan apapun menghalangi ambisinya yang obsesif. Untuk keseimbangan, Thanos memutuskan untuk mengumpulkan Infinity Stone untuk mencapai misinya ketika dia dihadapkan dengan keputusan mengerikan mengorbankan putrinya sendiri untuk mendapatkan Soul Stone. Dia melemparkannya dari tebing seperti barang bekas ke tempat sampah. Tidak ada yang bisa berdiri di antara dia dan misinya, bahkan putri kesayangannya pun. Entah bagaimana di parallel universe ini T'Challa meyakinkan Thanos untuk meninggalkan misinya. Seberapa baik jawabannya yang jelas adalah kalau itu T'Challa. Dia mengagumkan di universe manapun. Maksud saya, pria itu punya karisma, dia gagah, dia sangat keren. Saya suka Black Panther, tapi saya harus mengatakan Marvel benar-benar mengalahkan diri mereka sendiri dengan Star-Lord baru ini. T'Challa adalah pemimpin yang lahir secara alami. Dia dibesarkan oleh orang pintar dan dia sendiri sangat terampil dan mampu. Dia adalah pahlawan luar angkasa dan pahlawan galaksi. Dengan para Avenger yang cukup banyak menjadi Guardian of the Galaxy baru, dia menjadi satu-satunya pahlawan terbesar di universe. T'Challa adalah pria dengan rencana dan bahkan ketika ada masalah dia sangat licik sehingga dia selalu bisa menemukan celah ini. Dipamerkan dalam bentroknya dengan Kolektor saat T'Challa merumuskan rencana berlapis-lapis untuk mengakali Kolektor, membiarkan dirinya sendiri ditangkap dan kemudian membuat Kolektor sibuk untuk memberikan Nebula celah untuk mencuri The Ember of Genesis. Sehingga ketika T'Challa menghadapi Thanos, dia tidak masuk ke dalamnya secara membabi buta, tapi dengan karismanya yang mengagumkan, karena dia masih belum menjelaskan bagaimana dia bisa menunjukkan kepada Thanos bahwa ada cara yang lebih baik untuk mengalokasikan kembali sumber daya universe. Jadi, saya harus membahas tentang mengapa begitu sulit untuk mengubah pikiran Thanos. Jadi, saya harus menghabiskan beberapa menit, tapi percayalah, itu hanya akan membuat pencapaian T'Challa jauh lebih mengesankan. Thanos yang kita semua tahu kalau dia memperingatkan orang-orangnya tentang azab mereka yang akan datang, tapi mereka tidak pernah mendengarkan dan Thanos menyaksikan mereka semua mati. Jadi sejak itu dia berkeliling menyeimbangkan universe. Orang-orang memanggilnya gila, seorang maniak, genosida, seorang pembunuh, seseorang yang di luar nalar. Tapi obsesi bukanlah pilihan. Itu adalah sesuatu yang terukir dalam dirinya. Kebiasaan dari waktu ke waktu berubah menjadi ritual untuk memberitahu seseorang seperti Thanos kalau dia salah, tidak akan menghentikannya. Itu hanya akan menciptakan efek sebaliknya, reaksi negatif. Dalam pikiran Thanos, dia benar, universe ini terbatas. Dan saya pikir meskipun begitu, yakin tentang motivasi, Thanos memiliki kebutuhan kompulsif untuk membenarkan dirinya. Dan itu terjadi dalam setiap percakapan Thanos. Kalian dapat melihat frustasi di wajahnya. Dia mencoba menjelaskan alasannya. Dia tidak punya cara lain untuk menyelamatkan universe. Tidak ada alternatif yang layak. Dan setiap kali dia membenarkan dirinya, dia bertemu dengan reaksi negatif. Itu membawanya kembali ke trauma terburuknya ketika dia mencoba menyelamatkan orang-orangnya sendiri, memperingatkan mereka tentang azab yang akan datang dari planet mereka, tapi mereka tidak pernah mendengarkan dan mereka punah. Dan sekali lagi dia memperingatkan orang-orang tentang azab universe, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Dan ketika seseorang mengatakan kepadanya kalau dia salah, tidak akan mengubah pendapatnya, terutama ketika itu adalah inti keyakinan yang tertanam sedalam Thanos. Tapi seperti yang dikatakan T'Challa, terkadang senjata
senjata terbaik hanya argumen yang bagus. Ketika Thanos dihadapkan oleh pahlawan lain, tidak ada yang menawarinya alternatif. Mereka melihatnya sebagai orang gila dan ancaman yang harus dihentikan. Dan ya, lihat, itu semua sepenuhnya benar. Saya tidak mencoba untuk membenarkan Thanos dan mengatakan Avengers salah. Mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi jelas-jelas Star-Lord memecahkan masalah Thanos dengan kebijaksanaannya. T'Challa cukup pintar untuk menghadapi Thanos sebelum dia mengejar Infinity Stone yang Avengers bahkan tidak pernah berpikir untuk dilakukan. T'Challa harus terlebih dahulu mengerti kekuatan dorongan Thanos sebelum mendekatinya, dan kuncinya di sini adalah Nebula. T'Challa dan Nebula memiliki hubungan dan mereka sudah saling kenal untuk beberapa waktu. Nebula tahu Thanos lebih baik daripada siapapun di universe, lebih dari Gamora. Dan sejak Chacha dan Nebula sangat dekat, dia pasti telah menceritakan segalanya tentang ayahnya yang mengerikan. Sehingga dengan bantuan Nebula dan informasinya, T'Challa tahu bagaimana Thanos dan dia menggunakan pikiran yang cerdas untuk memberikan Mad Titan solusi untuk masalahnya. Tidak seperti reaksioner Star-Lord. Star-Lord baru dapat lebih diperhitungkan dan licik. Dia dapat melihat gambaran besar, memungkinkan dia untuk membuat rencana yang sempurna untuk setiap situasi dan memastikan kalau dia keluar paling atas. Thanos tidak ingin menguasai universe. Dia tidak ingin membunuh untuk bersenang-senang. Dia percaya kalau tindakannya akan menyelamatkan galaksi dan menembus kegagalannya di Titan. Dan T'Challa dapat berhubungan dengan ini. Dia sendiri melakukan semua yang dia bisa untuk membuat universe menjadi tempat yang lebih baik. Dan untuk sebagian besar hidupnya, dia percaya kalau Wakanda dihancurkan, membuatnya menjadi yang terakhir dari rakyatnya. Seperti Thanos, mereka memiliki kesamaan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain di beberapa tingkat. Thanos yakin kalau satu-satunya alternatif apa yang dia lakukan adalah Infinity Stone yang ditawarkan T'Challa, solusi yang masuk akal untuk Thanos. Bahkan saya pikir The Ember adalah rencana awal T'Challa dari awal. Inilah yang dia tawarkan Thanos kembali ketika dia mengubah perspektifnya, kesempatan untuk menempatkan The Ember dan memberi makan universe. Jadi Thanos pasti melihat T'Challa sebagai sarana untuk mengakhiri cara untuk mencapai tujuannya, dan ini menjelaskan mengapa Thanos bergabung dengan T'Challa dan dia bersedia mengikutinya. Thanos tidak meninggalkan misinya, dia masih terobsesi untuk mencapainya, tapi dengan perspektif baru dan alternatif yang lebih masuk akal. Dia tidak keberatan menerima solusi dari T'Challa. Selama ini membuatnya lebih dekat untuk memenuhi tujuan, dan dengan The Ember of Genesis, Thanos sekarang akhirnya bisa tenang. Dan ya, Thanos bahkan mendapat penebusan pada akhirnya dengan menyelamatkan Nebula dan bersedia mengorbankan dirinya untuk Nebula. Tapi saya bilang satu hal tentang cara Thanos ditendang pantatnya seperti ini. Thanos menghancurkan Hulk dengan mudah. Jadi inilah sedikit teori. Thanos hanya berpura-pura dihajar untuk menampilkan pandangan kalau dia mengorbankan dirinya untuk Nebula. Dengan cara ini dia akan menyelamatkannya dan mereka bisa berbaikan dan berhubungan lebih baik. Lagian Thanos merubah hatinya dengan luar biasa untuk seluruh universe, karena snap tidak akan pernah terjadi, tapi mungkin memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar untuk universe ini. Berdasarkan what if, sepertinya Thanos telah dekat dengan Star-Lord untuk sementara waktu, yang berarti mungkin di universe ini dia tidak pernah menyerang bumi pada tahun 2012. Mungkin Loki yang memimpin invasi, tapi Thanos berada di belakangnya. Jadi mungkin dengan Thanos menjadi orang baik, Avenger tidak pernah berkumpul. Meskipun mungkin kalau Loki menginvasi bumi sendiri, sesuatu yang bisa kita lihat di episode mendatang berdasarkan trailer, dan siapa tahu mungkin itulah mengapa Kolektor punya shieldnya Captain America dan hammernya Thor. Mungkin sesuatu yang sangat buruk terjadi di bumi dalam universe what if, dan Kolektor menyapu dan mendapatkan beberapa jarahan dari Avenger. Saya tidak yakin apa yang jauh lebih buruk dari Thanos, tapi kalian tidak akan pernah tahu bagaimana timeline akan bermain setelah satu hal berubah. Tapi dengan T'Challa kembali ke Wakanda dengan Guardian, bumi akan menjadi jauh lebih aman, setidaknya sampai Ego mengkonsumsi seluruh universe. Mudah-mudahan Star-Lord akan datang dan menyelamatkan bumi sebelum itu terlambat. Jadi bagaimanapun ini menjelaskan bagaimana T'Challa mampu meyakinkan Thanos untuk mengubah perspektifnya tentang genosida. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan argumen baru T'Challa yang berhasil? Apakah akan berakibat lebih buruk pada universe ini? Jangan lupa kasih komentar di bawah, dan jika ini pertama kalinya kalian di sini, jangan lupa subscribe Ansen Film.